Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik Bapak Ibu sekalian, para ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib Islamic Center Siwal yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dan kemudian duduk sejenak untuk melanjutkan kajian kita dibahas tentang saksiatul muslim namanya buat tentu Anwar sedang berada di Solo untuk beberapa hari ini. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa hadir bersama di Masjid Islamic Center yang kita cintai. Coba sekalian, kemarin kita juga membahas ya, salah satu sifat pribadi seorang muslim adalah muti'un amra rabbih, ya, mentaati apa saja yang telah diperintahkan oleh Rabb-nya, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah kita bahas ya, perintah Allah itu ada 3 macam bentuknya ya. Ada perintah dalam bentuk wajib, ada perintah dalam bentuk apa? Sunnah, dan ada perintah dalam bentuk perkara yang mubah, yang diperbolehkan. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, untuk menentukan perkara yang wajib, yang sunnah, dan yang mubah, itu tentunya bukan pekerjaan kita. Jadi pekerjaan para ulama yang mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah, mereka lah yang kemudian mengeluarkan istinbat ya, kesimpulan-kesimpulan hukum yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah maupun dalil ijma. Dari ketiga dalil ini kemudian nanti juga ada dalil qiyas ya. Jadi ada 4 dalil yang disepakati oleh para ulama kita sebagai sumber hukum di dalam Islam. Yang pertama, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ya, ketika Rasulullah masih hidup, sejak beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul sampai Rasulullah wafat, maka dalil itu adalah apa? Dasar, ya.
petunjuk, ya. Maka di dalam agama kita ini, Pak, salah satu keistimewaan di dalam agama Islam bahwa semua ajaran Islam itu berdasarkan kepada apa? Dalil, berdasarkan kepada petunjuk. Petunjuk dari siapa? Petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah dalam surat apa? Al-Fatihah. Minimal berapa kali? 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Artinya bahwa agama ini itu berdasarkan hidayah, berdasarkan kepada dalil. Karenanya kita nggak boleh berbuat amal atau ibadah tanpa didasarkan kepada dalil. Makanya Allah kemudian telah di dalam Al-Quran pada ayat berikutnya, siratal ladina an'amta alaihim. Jadi orang yang mengikuti dalil di dalam setiap dia beramal dan berkata dan berbuat, itu adalah orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang tidak mengikuti petunjuk dan dalil, maka mereka kata Allah apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bisa saja mereka terjerumus ke dalam kelompok orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan bisa jadi mereka adalah kelompok orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk dan tidak mengikuti dalil. Maka Bapak Ibu sekalian, kita yang beriman ini berbeda dengan kedua kelompok tadi. Kenapa? Karena kita mengikuti dalil. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengikuti dalil, ya mengikuti dasar di dalam agama kita ini, itu adalah merupakan apa? Nikmat, Pak. Nah, ya. Jadi kita beramal berdasarkan dalil, itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan beramal tanpa dalil, tanpa petunjuk, itu adalah nikmah, kesengsaraan. Itu adalah salah satu sumber datangnya apa? Kemurkaan dari Allah, atau bisa juga merupakan sumber kesesatan yang datangnya dari siapa? Yang Allah kemudian sesatkan orang tersebut. Ya. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah yang nggak mengikuti dalil ini? Pertama, orang-orang Yahudi. Nah, ya. Orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, mereka orang yang paling ngerti dalil. Nah, ya. Mereka sangat paham dalil. Orang-orang Yahudi itu, mereka terkenal sebagai ahlul kitab, ahlul Taurat. Ya. Makanya dulu ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, orang-orang Yahudi paham betul ini. Nabi Muhammad itu memang betul-betul seorang Nabi dan Rasul. Ya. Sampai Allah gambarkan di dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu, ahlul kitab itu, paham betul tentang Nabi Muhammad itu, sebagaimana mereka paham betul tentang sifat dan ciri-ciri anak-anak mereka. Karena di dalam Taurat, ya, dalam Taurat itu Allah jelaskan tuh ciri-ciri sifat-sifat nabi yang akan muncul di akhir zaman, terakhir itu, nabi terakhir itu ada. Sudah gamblang itu disebutkan oleh Allah di dalam Taurat itu. Makanya ketika Nabi mendeklarasikan kenabian dan kerasulannya di kota Mekah, maka orang-orang kafir Quraisy mengirim beberapa orang utusan datang kemana? Ke Yasrib. Yasrib itu Madinah hari ini. Karena dulu pusatnya orang Yahudi ada di mana? Di Yasrib. Di Madinah itu dulu pusatnya orang Yahudi. Di Mekah nggak ada orang Yahudi. Nasrani juga nggak ada. Itu murni orang-orang musyrik kafir Quraisy, musyrikul Arab. Ya. Jadi dulu orang-orang kafir Quraisy ini datang ke Madinah, datang ke Yasrib, ya, nama kunonya Madinah itu apa?
Yasrib. Mereka datangi itu tokoh terkenal Yahudi yang ada di Madinah, di Yasrib pada waktu itu. Apa mereka katakan? Mereka bilang, wahai Yahudi, ada seseorang di kota kami, di negeri kami, di Mekah ini. Mekah itu sekitar 450 km dari Madinah ya. Yasrib itu jaraknya 450 km dari kota Mekah. Yang mana itu sekarang? Kalau Solo 450, masih Cirebon lah mungkin ya. Nah, ya. Atau lebih dikit lah ya. Nah, jadi jaraknya Mekah dan Madinah itu 450 km. Orang-orang kafir Quraisy bilang sama orang-orang Yahudi ini, di negeri kami ada seseorang yang ngaku sebagai nabi. Bagaimana pendapat kalian wahai Yahudi? Bagaimana pendapat kalian wahai orang Yahudi? Orang kafir Quraisy, Pak, tidak bertanya kepada orang Nasrani. Ini lihat nih, cerdasnya orang, ini lihat pinternya orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy bertanya tentang Nabi Muhammad itu kepada Yahudi, tidak bertanya kepada orang Nasrani, orang Kristen. Karena orang kafir Quraisy tahu, Pak, orang Nasrani itu terkenal orang yang nggak berpijak kepada apa? Dalil. Itu udah dari dulu udah masyhur, Pak. Orang-orang kafir Quraisy pun paham betul itu. Orang-orang Kristen itu, orang-orang Nasrani ini banyak yang memang agama mereka ini dibangun di atas berpijak, tidak di atas dalil, ya, berpijak tidak di atas dasar. Makanya kemarin ketika Dr. Zakir Naik ya datang ke Malang, bagaimana takutnya mereka ini kalau dijelaskan tentang apa? Tentang Yesus kan, maka sempat kemarin ada penolakan di Malang ya. Kalau kemarin bapak-bapak mungkin ada hadir di editorium UMS ya. Nah, mungkin bisa yang hadir kemarin atau bisa lihat bisa lihat streamingnya di YouTube. Kalau di Malang kemarin sempat terjadi penolakan itu ya, Dr. Zakir Naik tidak boleh hadir ke Malang karena orang-orang Kristen itu ya deg-degan, Mbak. Kalau Dr. Zakir Naik datang ke Malang kemudian dijelaskan Kristen yang sebenarnya, Yesus yang sebenarnya seperti apa, itu akan membuka pintu ilmu bagi orang-orang Kristen. Dan itu bisa menjadi sebab mereka masuk ke dalam apa? Ke dalam Islam. Dan alhamdulillah ya, ada sekian orang pasca atau ketika Dr. Zakir Naik menyampaikan pidato ceramahnya di Malang, ada sekian orang yang langsung menyatakan apa? Keislaman mereka. Karena memang orang-orang Kristen ini, Pak, itu nggak berpijak, agamanya tidak berpijak di atas dalil. Makanya mereka di dalam surat Al-Fatihah Allah sebutkan mereka ini orang-orang yang dol, orang-orang yang sesat. Kenapa sesat? Karena ibadah dan amaliyah agama Kristen itu, Pak, tidak ada satupun yang didasarkan kepada dalil. Demi Allah, Pak. Nah, suatu saat lah ya, insya Allah kita datangkan. Dulu pernah saya membawa ada seorang ustadz, mantan pendeta, ya, bukan mantan ya, beliau calon pendeta tapi gagal jadi pendeta karena keburu masuk Islam. Beliau ini dulunya pasukan merah waktu perang di Poso ya. Bapak masih ingat ya? Setelah perang Ambon, kemudian terjadi perang Poso di antara Muslim dan Kristen ya. Lah beliau ini namanya Ustadz Jemi, namanya Jemi Mamma namanya. Ya. Nah, kemudian setelah masuk Islam, beliau mengganti namanya dengan Ustadz Ahmad Jemi Mamma. Mamma itu marganya gitu. Ya. Beliau setelah masuk Islam debat di Palu dengan 3 orang pendeta. Satunya dokter, 2-nya master, ya, di kota Palu. Sehingga sampai hari ini, gara-gara debat itu beliau Ustadz Jemi ini tidak boleh lagi mengadakan debat di seluruh Sulawesi Tengah. Palu itu kan Sulawesi Tengah kan?
Gara-gara apa? Gara-gara beliau debat sama 3 orang pendeta, 1 doktor, 2 master. Ustadz Jemi ini bilang di hadapan pendeta ini, tunjukkan kepada saya, dia bilang, satu biji saja amalia Kristen, artinya ajaran yang diamalkan oleh orang Kristen yang harus selama ini, satu saja yang berpijak berdasarkan kitab Injil. Satu saja. Kalau terbukti ada satu saja, kata Ustadz Jemi ini, demi Allah saya akan kembali murtad masuk Kristen. Bayangkan, sampai yang Muslim saja waktu itu di Palu deg-degan ini. Ini kok sempat ada 1 biji aja, amal Kristen yang berpijak di atas Injil, Ustadz Jemi ini akan murtad, akan murtad kembali masuk Kristen. 1 biji aja, nggak usah sampai 10 ya. Dan itu ditunggu sama Ustadz Jemi itu, Mbak, sampai jam 2 malam, Mbak. Debatnya dari jam 9 pagi sampai jam 2 malam. Ustadz Jemi minta tunjukkan satu saja amaliah Kristen, orang yang diamalkan, ajaran yang diamalkan Kristen hari ini, itu yang berdasarkan apa? Berdasarkan kitab Injil. Artinya ada dalilnya di Injil loh, dalilnya di Injil. Ternyata sampai jam 2 malam, kata Ustadz Jemi itu, 3 pendeta ini tidak bisa menunjukkan kepada Ustadz Jemi satu perbuatan orang Kristen, satu amal Kristen itu yang didasarkan kepada Injil. Jadi Pak, perbuatan amaliahnya orang-orang Kristen itu, Pak, 1 biji pun itu nggak ada yang berdasarkan kepada Injil, kitab suci mereka. Mulai dari sembahyang, ya. Pertanyaannya, kapan Nabi Isa dan Ibunda Maryam sembahyang di gereja? Itu aja lah. Coba. Kapan gereja itu dibangun? Bukannya Ibunda Maryam itu tinggalnya di mana? Di mana Ibunda Maryam tinggalnya? Di Masjidil Aqsa, di mihrab. Jadi di dalam Masjid Aqsa itu, Pak, satu saat lah, insya Allah ya, mudah-mudahan kita yang hadir ini berdoa kepada Allah, Pak. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa berziarah kemana? Ke Masjidil Aqsa. Sebagaimana kita rindu bisa hadir ke Masjidil Haram, kita rindu bagaimana kita bisa sholat di Masjid Nabawi, kita juga rindu bisa sholat di mana, Pak? Masjidil Aqsa, bukan Masjidil Aqsa Purbayan. Purbayan tiap hari itu lah, ya. Apalagi Al-Aqsa Klaten ya. Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina, yang ada di Baitul Maqdis. Lah, tempat yang paling afdol, Pak, tempat yang paling utama di dalam Masjidil Aqsa. Jadi Masjid Aqsa ini kan tempat ya, kalau kita di Masjid Nabawi, tempat yang paling afdol namanya kan Raudhah, ya kan? Jadi kan kalau ke Masjid Nabawi pasti akan berupaya bagaimana bisa sholat di mana, Pak? Di tempat yang namanya apa? Raudhah ya, antara rumah Rasulullah dan mimbarnya beliau. Itulah Raudhah itu. Kalau di Masjid Nabawi ada apa namanya? Ada karpet berwarna hijau. Kalau kita di Masjidil Haram, tempat yang terbaik di Masjidil Haram itu, ya selain pasti di dalam Ka'bah ya, itu namanya adalah makom Ibrahim, atau yang di sebelahnya, di sampingnya Ka'bah itu namanya apa? Hijr Ismail. Itulah tempat yang terbaik. Kalau kita bisa, makanya kata Rasulullah, kalau kita tawaf itu melewati makam Ibrahim, berhenti di situ dan berdoa di situ, kan gitu. Kalau bisa masuk ke dalam Hijr Ismail, bisa sholat di dalamnya, dan itu Hijr Ismail dulu itu bagian dari Ka'bah, Pak. Ya, hanya saja dulu ketika orang kafir Quraisy membangun kembali Ka'bah karena terkena banjir, duitnya habis. Ya. Jadi kehabisan duit,
kehabisan dana, dan dana itu nggak boleh membangun Ka'bah itu kecuali dengan duit yang paling halal, uang yang halal. Lah ketika membangun Ka'bah sampai yang sekarang itu, uangnya orang kafir Quraisy habis. Akhirnya tidak dilanjutkanlah pembangunan bagian dari Ka'bah yang sekarang disebut dengan apa? Hijr Ismail. Jadi ini pentingnya orang-orang kafir Quraisy itu, Pak ya. Jadi walaupun orang kafir Quraisy ini waktu itu tukang makan barang yang haram, tapi ketika mereka membangun Ka'bah, mereka mengeluarkan uang yang paling atau uang yang halal untuk membangun Ka'bah. Tuh ya, kita kembali ke sini tadi. Jadi kalau di Masjidil Aqsa, tempat yang paling afdol itu namanya mihrab. Nah, ya. Mihrab itu ada di mana, Ustaz? Mihrab itu ada di bawah batu yang bernama Sokhroh. Nah, ya. Jadi kalau bapak-bapak lihat, itu ada Masjid Aqsa di situ ya. Itu ada gambar Masjid Aqsa itu. Nah, itu masjid yang terlihat besar itu. Masjid Qubatus Sokhroh namanya, berkubah kuning itu. Ya kan depannya kan ada masjid yang warnanya hitam itu ya. Yang tengah di belakangnya ada masjid berkubah kuning. Di bawah masjid berkubah kuning itu, Pak, itu ada batu namanya batu Sokhroh namanya. Dulu Rasulullah ketika Mi'raj itu dari atas batu itu, Pak. Jadi Rasulullah Isra-nya dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj. Mi'raj itu dari batu itu, Pak, dari batu Sokhroh. Jadi ada batu di bawah kubah masjid berkubah kuning itu ada batu namanya batu Sokhroh. Dan batu Sokhroh ini juga berasal dari mana? Dari Jannah. Jadi kalau di Ka'bah itu ada Hajar Aswad yang dari Jannah, maka di Masjidil Aqsa juga ada batu yang berasal dari Jannah namanya batu Sokhroh, kata Rasulullah. Nah, tempatnya itu ada di bawah menara masjid yang berkubah kuning itu. Lah, kalau kita masuk ke dalam masjid yang berkubah kuning itu, ada batu di dalamnya, batunya besar, Pak. Batu Sokhroh itu. Lah, turun ke bawah, ada tangga ke bawah turun. Lah, di bawah tangga, di bawah batu itu, di bawah batu Sokhroh itu, ada tempat kayak gua lah ya, mungkin kayak gua gitu, tempat di dalamnya, di bawahnya, itulah yang disebut dengan apa? Mihrab. Di mana dulu Ibunda Maryam tinggal di dalam mihrab itu, di dalam Masjid Aqsa sampai kapan? Sampai wafatnya beliau. Ya, Ibunda Maryam tinggal di dalam mihrab itu. Di dalam Masjidil Aqsa inilah beliau ya hamil kan, hamilnya ibunda Nabi Isa, kemudian melahirkan di luar, kemudian kembali lagi mengurus Nabi Isa di mana? Ya di dalam masjid itu. Artinya Ibunda Maryam sama Nabi Isa itu sholatnya di mana, Pak? Sholatnya di mana? Di masjid. Nggak ada yang namanya gereja. Ya. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah jelaskan Ibunda Maryam itu sholatnya gimana? Ya Maryamu uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arrafi'in. Kata Allah, wahai Maryam, kata Allah, berdirilah engkau untuk menyembah Rabbmu, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Berarti apa? Berarti sholatnya Ibunda Maryam seperti apa, Pak? Ya seperti kita. Ada dirinya, ada rukuknya, dan ada sujudnya. Lihat orang Kristen sekarang, sholatnya gimana? Bukan sholat, ya. Sembahyang. Lihat orang Kristen sekarang sembahyangnya bagaimana? Sembahyangnya mereka nyanyi, tepuk-tepuk tangan, ya kan? Yang dibaca apa? Haleluya. Nggak ada dalilnya, Pak. Ibunda Maryam itu sholatnya berdiri, rukuk, dan sujud. Ini menunjukkan berarti amalnya, ibadahnya orang-orang Nasrani itu tidak ada satupun yang berdasarkan kepada dalil. Apalagi makan babi ya. Wah, itu ngeri lagi, Pak. Bapak-bapak bisa baca nanti dalam Injil.
Ya suatu saat lah ya kita akan bahas ya. Saya pernah dikasih tuh sama Ustadz Jemi itu buku. Jadi dulu Pak, Nabi Isa itu kan terkenal ya. Yesus itu, kalau orang Kristen bilang Yesus lah. Nabi Isa itu terkenal Pak sebagai seorang nabi yang Allah berikan mukjizat kepadanya, bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nabi Isa itu Pak, kalau ngobatin orang, ya ada orang sakit nih, ada orang sakit ya, disembuhkan Nabi Isa oleh Nabi Isa atas izin Allah. Maka penyakitnya itu Pak, penyakit orang yang ada dalam tubuh orang ini, itu diambil sama Nabi Isa, itu dibuangkan ke dalam tubuh babi itu. Jadi babi itu Pak, dalam sejarahnya di dalam Injil itu tempat buang jin ya. Tempat buang penyakit. Jadi segala jenis penyakit yang diobatin sama Nabi Isa itu dibuangkan oleh Nabi Isa ke dalam tubuhnya si babi. Makanya Pak, tidak ada hewan di dunia ini Pak yang isinya penuh dengan penyakit kecuali apa? Tapi malah dimakan. Bahkan Nabi Isa itu Pak, kalau ngobatin orang yang kesurupan setan, kena jin, itu juga buang setannya ke dalam tubuh babi itu. Jadi babi itu Pak, dalam itu yang ngomong bukan Al-Quran, yang ngomong itu Injil sendiri Pak. Jadi babi itu tempat buang jin dan tempat buang apa? Penyakit. Sekarang menjadi makanan, sedangkan Nabi Isa tidak layak binatang dimakan, makanya dijadikan tempat buang penyakit sama buang setan. Makanya orang-orang Kristen itu nggak ada satupun amaliyah mereka itu yang didasarkan kepada satu itu nggak ada. Nah, beda sama orang Yahudi. Orang Yahudi ini paham betul dia dalil itu, Pak. Paham betul dia dalil itu. Paham betul dia tahu yang menguasai betul tahu betul. Makanya ketika ditanya sama orang kafir Quraisy, itu Muhammad yang ngaku sebagai nabi dan rasul di Mekah, itu benar nggak sih di dalam Taurat itu sifat-sifat dan ciri-cirinya? Apa kata orang kafir Quraisy? Apa kata orang Yahudi? Wahai kafir Quraisy, bacanya mungkin nggak bilang kafir Quraisy lah ya. Wahai orang-orang Quraisy, mungkin gitulah. Wahai saudara-saudara kami dari Mekah, dari suku Quraisy ya. Setelah kami membaca Taurat, ya setelah kami baca Taurat itu, nabi yang akan diutus oleh Allah di akhir zaman nanti ini sebagai nabi terakhir itu paling tidak dia mengetahui 3 ilmu. Di dalam Taurat itu disebutkan itu. Apa kata kafir Quraisy? Apa itu ilmunya yang harus dimiliki oleh orang yang ngaku nabi ini? 1, dia paham betul tentang orang-orang yang ditidurkan oleh Allah di dalam gua. Yang kedua, dia paham betul dengan orang yang pernah berjalan dari tempat terbenamnya matahari ke tempat terbitnya matahari. Dan dia tahu tentang apa itu ruh. Kalau 3 ini Muhammad tahu ilmunya, maka dia betul-betul seorang nabi dan rasul. Karena itu diceritakan dalam Taurat. Taurat kami bilang kayak gitu. Nabi akhir zaman itu pasti tahu 3 hal ini. Makanya Pak, orang-orang kafir Quraisy pulanglah ke Mekah dengan membawa senjata. Nggak mungkin Muhammad bisa tahu 3 hal ini. Karena Muhammad pasti penipu dan
pendusta. Dari mana Muhammad bisa tahu tentang orang yang tidur di dalam goa? Bagaimana Muhammad tahu tentang orang yang pernah berjalan, pernah mendatangi tempat terbenamnya matahari ke tempat terbitnya matahari? Bayangkan dari barat ke timur. Siapa dia? Kan nggak tahu Muhammad itu. Oh, Muhammad masih orang Mekah, nggak kemana-mana, nggak pernah ketemu Yahudi, nggak pernah ketemu ahlul kitab. Ditambah lagi Muhammad itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Pasti nih Muhammad nggak akan bisa jawab. Maka pulanglah mereka, Pak, dengan membawa satu argumen. Kita akan bongkar ya kepalsuan, bukan ijazah ya. Kalau ijazah Solo, ya. Kalau membongkar kepalsuan ijazah, nah itu tanggung jawabnya orang Solo. Ini kepalsuan Nabi. Kita akan bongkar nanti kepalsuan nabinya Muhammad ini. Dia ini nabi palsu, pendusta, pembohong. Pulang ke Mekah. Ditanyalah sama orang-orang kafir, wah Abu Jahal, gimana kabar? Oh, kita dapat informasi valid A1. Wah, mungkin gitulah ya. Dari siapa? Langsung dari Yahudi. Apa mereka bilang? Mereka bilang kalau Muhammad ini betul-betul nabi, dia pasti bisa menjawab 3 perkara ini. Tentang apa? Satu, tentang orang yang pernah Allah tidurkan di dalam goa. Yang kedua, tentang orang yang pernah mendatangi tempat terbenamnya matahari sampai ke tempat terbitnya matahari. Yang ketiga, Muhammad pasti tahu tentang ruh. Kalau dia bisa jawab 3 ini, maka kata Yahudi dia nabi. Kalau enggak, berarti dia nabi palsu. Dan kita yakin Muhammad nggak bisa jawab. Datang nggak orang Yahudi rame-rame, orang-orang kafir Quraisy nemuin Nabi Muhammad? Muhammad, ente nabi? Iya, saya nabi. Basyirun wa nadhir. Saya pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Oke, kalau ente nabi, tolong jawab 3 pertanyaan kami. Apa itu? Coba ceritakan kepada kami tentang orang yang pernah Allah tidurkan di dalam gua. Ya. Kemudian jelaskan kepada kami tentang orang yang pernah mendatangi tempat terbenamnya matahari di barat sana dan tempat di mana terbitnya matahari di timur sana. Yang ketiga, jelaskan kepada kami apa itu ruh. Apa itu ruh? Langsung dijawab oleh Nabi, Pak. Besok pasti saya akan jawab. Karena Rasulullah yakin pasti malaikat Jibril akan turun memberi wahyu. Ternyata malaikat Jibril nggak turun selama 40 hari. Makanya Allah tegur Nabi dalam Al-Quran. Allah ingatkan Nabi di dalam surah Al-Kahfi, ya, nggak boleh mengatakan sesuatu dengan pasti. Ucapkannya insya. Nah, silakan bapak-bapak yang baca Al-Quran itu ya. Kalau kita sering buka sering baca surat surat Al-Kahfi ya. Bapak-bapak kalau kita setiap hari Jumat, ya kan, kita selalu membaca surah Al-Kahfi. Silakan Bu, dibuka surah Al-Kahfi ya, ayat berapa itu? Ayat 23, 24 itu kan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dalika godan. Wahai Muhammad, janganlah engkau mengatakan tentang sesuatu, ya Allah katakan ya, wahai Muhammad, janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukannya itu besok pagi. Akan tetapi Allah katakan apa? Illa ayyasha Allah. Tapi katakanlah ya dengan ucapan apa? Kecuali dengan mengatakan kalimat apa? Insya Allah. Ini penting, Pak. Ya. Maka bapak-bapak dan kita semuanya, jangan sekali-kali, Pak, kita berjanji dengan mengucapkan kata Pak, pasti. Tidak boleh, Pak. Ya. Ustadz, kata Mas Slamet itu, bisa pengajian besok sore Pak Ustadz.
Saya nggak bisa jawab, oh pasti hadir, nggak boleh lah, haram. Ya. Saya jawab, insya Allah, insya Allah. Jika Allah menghendaki, saya hadir. Jika Allah menghendaki, saya insya Allah bisa hadir. Kalau enggak, ya bisa saja. Berapa banyak, Pak? Ya, kita sudah berencana, tapi Allah jualah yang apa? Yang menetapkannya. Ada orang, Mbak, berangkat dari sekolah guru SD, IT di Magelang sana, di mana Purworejo ya, berangkat untuk bertakziah kepada salah satu muridnya yang orang tuanya meninggal dunia. Malah apa? Dianya yang diapain? Yang ditakziahi. Bayangkan, Mbak, mau takziah, malah orang yang mau takziah malah apa? Ditakziahi. Ada nggak, Pak? Yang kemarin guru berapa kemarin? Ada 11 ya. Ada 11 guru kemarin di Magelang ya. Apa bukan di Magelang ya? Daerah mana itu? Ya. Bayangkan tuh, Pak. Mau takziah malah di tengah jalan ya apa namanya itu? Angkotnya ditabrak terus sampai penyet itu, Pak. Anehnya tuh, angkotnya sampai rata dengan tanah itu. Bayangkan tuh, gimana gurunya yang ada di dalamnya, guru perempuannya itu, ustazah-ustazahnya itu. Satu orang yang selamat itu, yang 11 dinyatakan apa? Langsung meninggal di tempat. Kita nggak bisa memastikan, tuh nggak bisa. Berapa banyak orang yang sudah pasti menikah, sudah lamaran, sudah datang ke rumah Mas Slamet, melamar putri Mas Slamet, yakin. Pas mau berangkat meninggal, ya Allah. Ya ada. Misalnya bukan Mas Slamet ya, Mas Slamet liane lah. Berapa banyak Pak orang yang mau berangkat ke pesta perkawinan, tengah jalan mobil pembawa kemanten prianya ditabrak kereta api, meninggal. Nah makanya, Pak, apapun yang kita lakukan untuk besok harinya, Pak, jangankan besok, bahkan beberapa jam ke depannya, wajib kita mengucapkan kalimatnya, Pak, insya Allah. Walaupun dalam insya Allah ini, Pak, dalam insya Allah ini ada hukumnya juga, Pak. Nggak sembarangan juga kita mengucapkan insya Allah. Insya Allah itu, kata para ulama, kalau kita ingin melakukan sesuatu itu bisa dikatakan sudah di atas 60% lah, atau sudah 70% lah. Tapi kalau masih misalnya nih ya, misalnya ya, jenengan diundang nih, Pak, diundang pesta perkawinan ya oleh seseorang ya, di situ ternyata dia nanggap keyboard ya, nanggap apa namanya band Sera, penyanyinya Via Valen, apal kata apa, suara apal. Jenengan diundang ya, dan jenengan tahu ini maksiat nih, nokomone Via Valen ya, dangdutan lah, apalagi jenengan kalau lihat bagaimana Sera itu, jenengan nggak akan datang, tapi ketika di WA sama yang hajatnya, sohibul hajatnya, ya misalnya siapa? Pak Yusuf, Colali yo, Seso, ya, aku yo, neng mantu anakku misalnya, jenengan ngerti, wes ono Via Valen, wes ono Nike Ardi, Nike Ardi nggak ada ya, Ayu Tung ya, Ayu Ting ya. Jenengan udah nggak hadir itu, dia yakin besok nggak hadir. Sudah, jangan bilang insya Allah, nggak usah lagi, Pak. Ya. Kalau memang sudah niatnya nggak hadir, jangan pakai kalimat apa? Insya Allah. Jawab aja. Oh mohon maaf Pak, kulo sesuk ono acara teng masjid
Islamic Center Siwal ono khitanan masalah itu kan. Memang betul memang ada khitanan masal di sini kan. Saya nggak hadir. Karena kalau kalimatnya insya Allah, Pak, itu sudah di atas 70 apa? 70%. Berarti kita akan hadir. Orang akan berharap-harap kita hadir tuh, Pak. Ya. Maka tetangga-tetangga saya, Pak, saya kan tinggalnya di Purbayan ya, di namanya Gang Pandean, dan jangan ngerti lah, di situ dulu markasnya Al-Mahguu wal Judiyu. Itu sampai tetangga-tetangga saya itu ngomong, Pak, Pak Ustadz, dulu sebelum Pak Ustadz tinggal di situ, kami tuh mabuknya depan rumah Pak Ustadz. Atau saya tinggal ngomong, ya wedi. Sekarang kami nggak mabuk lagi di situ, Pak Ustadz ya. Sekarang kalau mabuk pindah ke rel kereta, serah. Kobar mabuk, turunin rel kereta kan apik ya. Biar di lah, saya tuh diundang, Mbak. Saya sering, Mbak, diundang pesta perkawinan oleh tetangga saya. Dan pestanya biasanya di gedung kantor kelurahan makam haji doang. Biasa kan itu orang-orang Purbayan sebelum ada gedung. Tapi Pak, ada gedung ini pun jarang juga di gedung Purbayan ini. Rata-rata make yang di makam haji itu biasanya. Namanya orang desa, Pak. Selalu kalau nikahan hajatan selalu apa? Ngundang orjen tunggal campur saru. Saya tuh diundang, datang kan biasa kalau di kampung itu kan diparani siji-siji, Pak. Pak Ustadz, maaf, jenengan dapat undangan dari Pak Anu besok hadir. Saya langsung jawab, Pak, mohon maaf, saya nggak bisa hadir ke gedung. Ya, saya nggak bisa hadir ke gedung karena karena hari Ahad memang saya banyak jadwal ya, hari Ahad saya ada pengajian. Tapi insya Allah saya nanti hadir ke rumahnya, saya bilang, ya, entah setelahnya atau sebelumnya. Kalau ke gedung, mohon maaf, saya nggak bisa hadir. Saya langsung aja jawab, Pak. Dan mereka juga ngerti, ya. Mereka juga ngerti, Pak Ustadz ya, lu diundang orang bakalan teko, orang bakalan ini ngomong, Pak. Kalau tahlilan, diundang saya, Pak, diundang tahlilannya diundang. Walaupun setelah itu ngomong orang bakalan teko ya. Ya diantar, Pak, BCA-nya diantar ya, nama wong desa kan. Diantar BCA-an. Pak Ustadz di malam tahlilan mohon maaf kula yang jadwal pengajian nggih. Kula yang ngerti Pak Ustadz bakalan nggih pun alhamdulillah. Ya, jadi paskan, tapi kan yang pasti, Pak, yang penting itu kita ya mereka mau mengadakan tahlilan, tapi kalau kita mengucapkan insya Allah itu, Pak, hati-hati. Kalau kita memang niatnya nggak datang, nggak usah pakai kalimat nopo insya Allah. Udah bilang aja mohon maaf saya nggak bisa hadir. Ya. Kecuali memang kita niatnya sudah memang ingin hadir. Namun ternyata qadarullah nggak bisa hadir itu beda lagi. Tapi kalau dari awal memang niatnya nggak datang, ya jangan pakai kalimat nopo, Pak, insya Allah. Insya Allah itu kalimat yang pertama hukumnya. Yang kedua, insya Allah itu, Pak, boleh diucapkan untuk perkara yang makruf, yang baik. Ya, jangan jenengan diundang, Mas Teguh, ojo lali yo, kok malam undangan apa? Mendem bareng. Iwes tuku ciui. telung jregen rasa duren, rasa vanila, teko ya insya Allah, bukan insya Allah, naudzubillah, bukan insya Allah, paham ya? Jadi kalau jenengan diundang maksiat, Pak, jawabannya jangan apa? Insya Allah, kalau teko, jawabannya jeneng astagfirullah, Mas. Wis tuwa barang lho kowe, masih ngajak medem bareng. Ya Allah, jangan jenengan balas nggih
insya Allah pulau moro keliru nih Pak ya. Jadi saya dipaham nggak? Jadi kita ini nggak boleh sembarangan juga Pak mengucapkan insya Allah. Kemudian yang kedua, yang ketiga Pak, bagaimana kalau untuk berkaitan dengan keimanan? Misalnya jenengan ditanya, nih, siapa misalnya? Jenengan siapa namanya Mas? Mas, jenengan siapa namanya? Roma. Oh, Roma ya Roma ya. Bisa Mas Roma ditanya, Mas Roma, jenengan Muslim? Insya Allah. Itu tak boleh Pak. Oh, jelas Muslim, oh, Insya Allah. Jadi kalau jenengan ditanya, jenengan Muslim? Pulau Muslim. Jangan ditanya, jenengan Muslim? Insya Allah. Berarti jenengan masih ragu ya. Masih ragu insya Allah atau enggak. Ini penting Pak. Jadi kalau kita ditanya itu, Muslim ngopo boten? Pulau kan pashhad bi anna muslimin ya. Jadi jangan bilang lagi Pak, insya Allah. Misalnya tadi jenengan habis sholat maghrib ya, ditanya orang, jenengan tadi sholat maghrib? Insya Allah. Oh insya Allah, sholat insya Allah. Udah, kalau sholat. Nah ini jadi kalau untuk keimanan Pak dan untuk keislaman, para ulama mengatakan apa? Kita nggak boleh lagi mengucapkan kalimat apa? Insya Allah. Langsung kalau ditanya apakah Anda Muslim? Ya, saya Muslim. Jangan lagi Insya Allah. Insya Allah ya. Berarti dikhawatirkan apa? Ada keraguan-raguan ya. Ini bahaya buat saya. Makanya jawabannya apa? Walaupun ada juga ulama mengatakan kalau jawabannya Insya Allah saya Muslim itu maksudnya Insya Allah saya Muslim yang sempurna, Muslim yang baik itu diperbolehkan. Tapi kalau dia ragu, Muslim orang ya aku ya, nah itu udah nggak boleh Pak. Jawabannya harus pasti. Saya Muslim. Baik sekalian ya. Demikian kajian kita insya Allah lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan pada Ahad yang akan datang insya Allah. Dan sekarang kita sudah berada di bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Pak sekalian, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.